Sobat TPA, jumpa lagi bersama Mister TPA. Di video kali ini, Mister TPA akan membahas soal aritmatika dari tes bakat skolastik LPDP 2023. Nah, kemungkinan soal 2024 ya mungkin serupa ya. Oke, langsung saja kita ke nomor yang satu, yang pertama. 8 tahun yang lalu, umur ibu 8/9 dari umur ayah. 2 tahun yang akan datang, umur anak pertamanya setengah kali umur ibu. Jika diketahui saat ini umur anak kedua lebih muda 3 tahun dari anak pertamanya, dan jumlah umur anak pertama dan kedua adalah 43 tahun, maka umur ayah sekarang adalah, nah sebelum kita melakukan perhitungan, kita buat dulu permisalannya ya, atau persamaannya. Misal ya, di sini anak pertamanya itu A, anak keduanya itu B. Nah, selisih dari anak pertama dan anak kedua itu kan 3 tahun ya. Berarti kan B sama dengan A-3. Kemudian sekarang itu jumlah umur anak pertama dan anak kedua itu 43 tahun. Berarti A plus B sama dengan 43. Nah, setelah itu kita substitusi nih, B-nya ke persamaan yang kedua. Ya, kita substitusi, kita dapatkan eh, A plus A-3 ya, B-nya diganti A-3 sama dengan 43. Atau 2A sama dengan 46. Sehingga usia anak pertamanya adalah 23 tahun untuk saat ini. Ya, kalau usia anak pertama 23 tahun berarti usia anak keduanya 20 tahun ya, karena selisih 3 tahun. Kemudian 2 tahun yang akan datang itu kan umur anak pertamanya setengah kali umur ibunya. Nah, 2 tahun yang akan datang otomatis anak pertamanya usianya 25 tahun karena sekarang usianya 23 tahun. Nah, 25 tahun ini sama dengan setengah kali umur ibunya. Berarti umur ibunya 2 tahun yang akan datang itu 50 tahun ya. Otomatis ibunya sekarang usianya masih 48 tahun ya. Yang 50 tahun ini masih 2 tahun yang akan datang. Nah, kalau usia ibu sekarang 48 tahun, berarti kan usia ibu 8 tahun yang lalu itu 40 tahun. Nah, 8 tahun yang lalu, umur ibu itu 8/9 dari umur ayah. Berarti umur ayah itu sama dengan 9/8 kali 40 ya, atau kali umur ibu, untuk 8 tahun yang lalu ya. Jadi 8 tahun yang lalu, usia ayah itu 9/8 kali 40. Atau kita dapatkan 45 tahun ya, ini bagi 8 dapat 1, bagi 8 dapat 5. Kemudian umur ayah sekarang berapa? Nah, berarti umur ayah sekarang 45 tahun plus 8 tahun atau 53 tahun ya. Jadi jawabannya 53 tahun. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Pada tahun 2021, total pendapatan seorang tukang ojek di bulan Desember yaitu sebanyak 3 kali lebih banyak daripada rata-rata pendapatan total sejak bulan Januari hingga November. Berapa perbandingan antara total pendapatan tukang ojek tersebut pada bulan Desember dan total pendapatan pada tahun 2021? Oke, misal ya, rata-rata bulan Januari sampai November itu A. Rata-rata bulan Desember itu 3A, karena 3 kali lebih banyak ya dari rata-rata Januari sampai November. Nah, total pendapatan Januari sampai November otomatis rata-rata kali bulannya, banyak bulannya ya. Jadinya 11 bulan kali rata-rata atau 11A. Total pendapatan bulan Desember ya, cuma 1 bulan aja, berarti 1 bulan kali rata-rata atau 3A. Nah, berarti untuk total pendapatan tahun 2021, Januari sampai Desember maksudnya, itu 11A ditambah 3A atau 14A. Nah, perbandingannya yang diminta adalah total bulan Desember ya dibanding dengan total 2021. Berarti 3A dibanding 14A ya, atau 3/14. Jadi jawabannya 3/14. Oke, ini konsep rata-rata. Selanjutnya yang nomor 3. Andi berangkat ke rumah Bagus pada pukul 6.15.
Pertama, Andi menunggu bus selama 10 menit, lalu ia menaiki bus dengan kecepatan 70 km per jam. Setelah turun dari bus, ia menunggu ojek online selama 5 menit. Ojek online tersebut melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Akhirnya, Andi sampai di rumah Bagus pada pukul 8 WIB. Apabila waktu tempuh yang digunakan Andi untuk naik bus 2 kali lebih lama dibanding waktu tempuh Andi naik ojek online, berapa jarak yang ditempuh Andi untuk sampai di rumah Bagus? Oke, di sini Andinya itu berangkat pukul 6.15 ya. Nah, dia kan ada waktu menunggu bus 10 menit sama menunggu ojek online 5 menit ya. Ketika dia menunggu bus atau menunggu ojol, dia kan nggak bergerak kan, maksudnya dia tidak menaiki kendaraan. Jadi kita bisa asumsikan seperti ini, jam berangkat ditambah waktu menunggu ojek dan bus itu 6.15 ya jam berangkatnya, kemudian nunggu ojek sama nunggu busnya 10 menit sama 5 menit, jadinya anggaplah dia itu berangkat pukul 6.30, berangkat itu nggak ada jeda sama sekali. Nah, biar nanti perhitungannya mudah, kita buat seperti ini. Kemudian lama perjalanan itu kan waktu tiba dikurangi waktu berangkat ya. Dia waktu tibanya jam 8, waktu berangkatnya 6.30, berarti perjalanannya full itu 1 jam 30 menit atau 90 menit. Waktu naik bus sama naik ojek, ini kan dia 90 menit itu naik bus dan naik ojek ya. Naik bus, naik ojek, plus naik ojek itu 90 menit. Di mana waktu tempuh untuk naik bus 2 kali lebih lama dibanding naik ojek. Nah, berarti kan 2 kali waktu naik bus ini kan sama dengan 2 kali naik ojek ya. Kemudian ditambah naik ojek sama dengan 90. Atau anggaplah 3 kali naik ojek itu 90 menit. Sehingga waktu naik ojeknya itu 90 menit bagi 3, 30 menit ya. Kita konversi ke jam, karena kecepatannya pakai kilometer per jam, jadinya waktu naik ojek itu setengah jam. Terus waktu naik bus 60 menit atau 1 jam. Nah, sekarang kita hitung jaraknya. Jarak itu kan sama dengan waktu kali kecepatan. Berarti jarak ketika naik bus sama dengan kecepatan naik bus kali waktu naik bus gitu ya. Jadi 1 jam kali 70 km per jam. Dapatnya 70 km. Kemudian naik ojek itu setengah jam. Setengah kali 100 km per jam sama dengan 50 km. Nah, jadi jarak totalnya adalah 70 km tambah 50 km atau 120 km. Oke, selanjutnya, tahun ini jumlah pegawai negeri sipil di suatu kota mengalami peningkatan 2 kali dari tahun lalu. Untuk tahun lalu, pada awalnya jumlah pegawai negeri sipil adalah 25.000 orang. Namun pada tahun tersebut terdapat beberapa orang yang pensiun sehingga dilakukan pengangkatan sebanyak 3 kali dari jumlah pegawai yang pensiun. Apabila jumlah pegawai negeri sipil tahun ini menjadi 74.000 orang, maka pegawai negeri sipil yang pensiun tahun lalu adalah, kita buat dulu persamaannya, ya. Jadi jumlah PNS tahun ini itu sama dengan 2 kali jumlah PNS tahun lalu. Berarti 74 orang itu sama dengan 2 kali jumlah PNS tahun lalu. Di mana PNS tahun lalu itu awalnya ada 25.000 orang ya, kemudian dikurangi pensiun, kemudian ada pengangkatan lagi, pengangkatannya 3 kali jumlah yang pensiun. Nah, berarti kan jumlah PNS tahun lalu itu 25.000 orang, dikurangi pensiun, ditambah 3 kali pensiun ya. Nah, sehingga persamaannya tinggal 74.000 orang sama dengan 2 kali 25.000 orang plus 2 kali pensiun. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. 2 kali 25, 25.000 itu 50.000. Kemudian 2 kali pensiun, jadinya 4 kali pensiun ya. Sehingga kita bisa peroleh persamaan 74.000 dikurangi 50.000 orang, 50.000 orang yang pindah ruas ya, sama dengan 4 kali pensiun. Atau 24.000 orang sama dengan 4 kali pensiun. Dengan demikian,
Yang pensiun sama dengan 24.000 orang dibagi 4 atau 6.000 orang. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya 6.000 orang. Nah, ini gambaran soal TBS LPDP tahun 2024 seperti ini ya, karena 2023-nya juga seperti ini ya. Jadi kemungkinan ya 11-12 lah ya konsepnya. Oke, baik. Untuk video kali ini cukup dulu, kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, atau bisa gabung di grup Telegram ya, atau kalau ada yang mau les online bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.